Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membahas tentang sistem saraf. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Maftuhatul Mu'azzizah. Yang kedua, Mahendra Rahmat Darmawan. Yang ketiga, Mira Prabawaning Adelisa. Yang keempat, Muhammad Rian Santoso. Anatomi fisiologi sistem saraf. Pertama, sistem saraf atau nervous system adalah sistem yang mengatur semua kegiatan. Berfungsi untuk mengatur kerja organ, pusat kendali tanggapan, dan alat komunikasi dengan lingkungan. Struktur tersusun atas jutaan serabut sel saraf atau neuron dan membentuk fasikulum, di mana setiap neuron terdiri dari satu badan sel, yaitu sitoplasma dan inti sel. Lalu keluar serabut saraf dari badan sel atau dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirim impuls kepada sel saraf, sedangkan akson meneruskan ke rangsangan lainnya. Jenis sel saraf berdasarkan bentuk. Yang pertama, unipolar neuron. Yang kedua, bipolar neuron. Yang ketiga, interneuron. Yang keempat, piramidal sel. Yang kelima, motor neuron. Jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sel saraf sensorik, yaitu berfungsi untuk meneruskan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik berfungsi meneruskan impuls motorik dari otak ke efektor. Yang terakhir, sel saraf penghubung berfungsi untuk konektor sel saraf satu ke sel lainnya. Jenis sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar dibagi menjadi dua, yaitu saraf pusat yang menerima dan memproses semua informasi, dan saraf tepi atau periferal yang kemudian meneruskan impuls dari pusat menuju tubuh atau sebaliknya. Yang kedua, sistem saraf tidak sadar. Biasa disebut dengan saraf otonom yang dibagi menjadi saraf simpatik yang dikendalikan sumsum tulang belakang dan saraf parasimpatik yang dikendalikan oleh sumsum tulang lanjutan. Sistem saraf sadar atau saraf pusat itu terdapat otak kecil atau cerebellum, berfungsi untuk keseimbangan tubuh, dan otak besar atau cerebrum, kecerdasan dan penerjemah. Yang ketiga, otak tengah atau mesencephalon, berfungsi untuk pusat pendengaran. Yang keempat, otak depan atau diencephalon. Yang kelima, sumsum sambung atau medulla oblongata, berfungsi meneruskan impuls dari medulla spinalis ke otak. Yang keenam, sumsum tulang belakang atau medulla spinalis, berfungsi melakukan impuls saraf, sensorik, dan motorik. Sistem saraf sadar atau saraf tepi atau periferal. Saraf kranial atau sistem saraf sadar terdapat 12 pasang. Saraf spinal atau sistem saraf tidak sadar memiliki 31 pasang. Sistem saraf tidak sadar atau otonom. Yang pertama terdapat saraf simpatik, dikendalikan oleh sumsum tulang belakang dengan cara kerja mempercepat atau memacu kerja organ. Yang kedua terdapat saraf parasimpatik, dikendalikan oleh sumsum lanjutan dengan kerja memperlambat kerja organ. Patologi sistem saraf. Yang pertama terdapat penyakit meningitis. Apa itu meningitis? Meningitis adalah peradangan selaput atau membran otak dan saraf tulang belakang karena infeksi yang ditandai dengan muntah, sakit kepala, demam, napas cepat, dan leher kaku. Meningitis dibagi menjadi dua jenis, yaitu meningitis bakterial atau Neisseria
meningitidis pada dewasa, atau streptokokus pada bayi yang menginfeksi darah dan menyebar ketika imun lemah. Yang kedua, meningitis virus, menyebar melalui batuk, bersin, dan lingkungan kotor. Meningitis ini sendiri bisa diatasi dengan vaksin tiap 3 tahun sekali untuk anak dan 5 tahun sekali untuk orang dewasa. Yang kedua, terdapat penyakit Alzheimer. Apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit penurunan fungsi saraf otak kompleks dan progresif karena kurangnya gizi, sehingga daya ingatan menjadi menurun secara drastis. Hal ini bisa diatasi dengan menjaga pola hidup sehat dengan mengonsumsi gizi yang seimbang agar tidak kekurangan gizi sewaktu tua nanti. Epilepsi atau ayan dalam bahasa Yunani yaitu epilepsia yang berarti serangan. Merupakan penyakit saraf menahun ditandani dengan serangan berulang dan tidak beralasan. Penyakit ini terjadi karena kerusakan otak saat lahir, luka kepala, stroke, tumor, dan alkohol. Dapat diatasi dengan obat anti kejang. Sklerosis multiple yaitu penyakit keadaan di mana otak, saraf, mata, dan tulang belakang kehilangan mielin. Gejalanya yaitu gangguan penglihatan, kejang otot, dan gangguan motorik. Penyebabnya imun menyerang mielin dan saraf rusak. Berakibat mengeras membentuk sklerosis sehingga menghalangi komunikasi atau pengiriman impuls. Pengobatannya dengan cara konsumsi steroid atau metilprednisolon. Dan selanjutnya ada penyakit stroke. Gejala defisit fungsi susunan saraf karena penyakit pembuluh darah otak. Memiliki dua tipe, yaitu stroke iskemik atau pembuluh darah tersumbat sehingga aliran darah ke otak terhenti sekitar 80%. Penanganan awal dengan mengontrol tekanan darah dan suntik TPA. Yang kedua, stroke hemoragik, yaitu karena pecahnya pembuluh darah otak dan hampir 70% terjadi pada penderita hipertensi. Cara penanganan stroke yaitu dapat diatasi dengan menurunkan hipertensi, mencegah kejang, dan penyempitan pembuluh darah. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.